Jadi otomatis pendapatannya sangat jauh berkurang. Sangat jauh berkurang dari biasanya. Di sementara kebutuhan tetap berjalan seperti biasa. Nah, bagaimana menghadapi keadaan-keadaan itu di tengah-tengah kekurangan, pendapatan berkurang, di sementara setiap hari harus ada pengeluaran. Apakah ada penyertaan pertolongan Tuhan atau mungkin ada keadaan-keadaan yang memang tidak terpikirkan, wah ternyata Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Betul. Jadi yang masih fresh, yang terus ada dalam ingatan saya bagaimana luar biasa Tuhan bekerja di tengah-tengah pandemi corona ini, dan bahkan bagi kami keluarga yang terdampak, luar biasa Tuhan. Kami keluarga benar-benar merasakan campur tangan Tuhan. Walaupun terus terang kami keluarga terdampak, tapi tidak tersentuh dengan bansos. Tapi kami keluarga terus percaya bahwa kami percaya janji Tuhan. Kami terus berharap kepada Tuhan. Dan bulan April itu kita sudah ada di masa social distancing. Jadi bulan April itu yang saya ingat sekali, sampai saat ini kita masih tetap social distancing, tetap ada di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Dan suami saya sudah mengalami dampak dari corona itu, sehingga keuangan kami, jadi penghasilan suami otomatis sudah terdampak. Jadi ekonomi kami benar-benar terdampak. Dan untuk itu, kalau secara manusia mungkin akan mengeluh. Namun yang saya syukuri, saya dibawa Tuhan, dan suami saya juga dibawa Tuhan untuk tidak mengeluh. Tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kira-kira ketika memiliki hati yang bersyukur, bagaimana cara Tuhan memenuhi kebutuhan itu? Ada enggak hal-hal yang memang secara khusus memang Tuhan nyatakan secara nyata-nyata ya di depan mata, begini cara Tuhan bekerja ketika kami kekurangan? Bisa dibagikan? Benar, sangat luar biasa. Suatu waktu di bulan April itu, saya ingat sekali, saya akan berbelanja untuk kebutuhan makan kami setiap hari. Sebagai ibu rumah tangga, tentunya tugas ibu rumah tangga untuk berbelanja dan mengelola keuangan itu, mengatur keuangan. Dan dengan keadaan yang terjadi, orang ibu rumah tangga harus pandai-pandai untuk mengatur, bijaksana. Biasa pengeluaran satu hari misalnya 50.000 harus misalnya jadinya setengah atau boleh lebih dari setengah, lebih kurang, agar bisa cukup sampai untuk 1 bulan gitu, sampai bisa ada pemasukan lagi gitu. Itu saya mau belanja ikan, dan pada hari itu ada yang jualan ikan mujair. Dan lewat di depan rumah atau menggunakan motor atau mobil? Menggunakan pick up. Karena mereka jual ikan mujair, jadi mereka bawa pick up, dan saya dengar ada suara mujair. Nah, di situ saya suruh anak saya, tolong kasih tahu ke yang jualan ikan mujair, jangan pergi, tunggu saja di depan rumah. Mama lagi ambil uang untuk belanja. Ternyata ada juga yang sedang belanja, yang sedang beli ikan. Jadi pada waktu itu ada beberapa orang yang mau beli ikan. Ya, sama si tukang jual ikan. Saat itu saya langsung ke mobil yang jualan ikan mujair. Itu saya melihat ada seorang bapak juga sedang belanja, dan udah itu yang jualan ikan mujair ini bertanya, ibu mau beli berapa kilo, karena
ikan ini saya jual sekilo 25.000. Saya pun mengambil 1 kilo ikan mujair karena saya mulai hitung-hitung, ini cukup untuk sehari kami makan dengan harga yang murah karena saat ini memang lagi murah mujair dan ikan daging ya. Jadi 1 kilo cukup kami makan sehari. Saya ambil 1 kilo, ya. Yang jualan ini udah ditimbang 1 kilo. Bu, lihat timbangannya. Saya lihat, ya betul 1 kilo. Sudah mau dibungkus, tiba-tiba dia bertanya. Saya juga kaget. Bu, kalau Ibu ambil saja semuanya ini yang ditunjuk yang ada di dalam kas dari form itu. Ibu ambil saja semua ini. Saya tanya, ambil semua? Dia langsung bilang, iya, 50.000 aja Ibu ambil semua ini. Saya tanya, itu berapa kilo? Dia timbang, dia bilang, 4 kilo. Dan jadi dia kasih 50.000 untuk 4 kilo. 50.000 untuk 4 kilo. Biasanya kalau yang dia jual harusnya 1 kilo harusnya 100.000 untuk 4 kilo. Jadi dapat bonus 2 kilo. Saya pun ambil karena luar biasa murah. Dapat bonus lagi. Sudah murah, dapat bonus. Saya ambil. Kemudian masih bertransaksi, tiba-tiba ada seorang bapak lagi lewat. Jadi pas waktu itu belum dibungkus. Ini kita juga waktu itu belum mau ambil ikan karena masih lihat-lihat, masih ada pemikiran-pemikiran, pertimbangan, timbang-timbang. Jadi saya belum bilang dibungkus aja, saya masih belum bilang iya. Tiba-tiba ada bapak tanya, masih ada mujairnya? Yang jualan langsung bilang, aduh, sudah saya kasih ke ibu ini, walaupun belum saya ambil, memang belum iya juga. Akhirnya bapak itu bilang, dia lihat-lihat masih ada, jadi karena masih ada dia bilang, tunggu ya, mau ambil duit, mau ambil uang. Tapi yang jualan bilang, aduh sudah saya kasih ke ibu ini. Akhirnya bapak itu pergi dan akhirnya saya ambil mujair itu. Jadinya ambillah 4 kilo itu. 4 kilo, bayarnya cuma 50.000. Di bonusnya 2 kilo. Ada ibu tetangga juga, dia kaget, dia lihat, dia tanya berapa itu? 50.000 4 kilo. Ibu itu bilang, aduh kita juga. Tapi si tukang jualan bilang, aduh habis. Sudah berkat ibu itu. Jadi sudah habis, dia pembeli terakhir dan sudah jadi berkatnya. Berarti bonusnya berkatnya si ibu itu. Dan memang kita lihat juga yang jualan itu rohani karena dia lagi putar-putar lagu rohani dan setiap pas kita mau keluar mau beli ikan, tuh bapak yang coba beli lebih dulu, dia bilang yang jualan bilang, Tuhan memberkati, puji Tuhan berkati. Jadi saya lihat rohani. Berarti bapak itu memang digerakkan hati Tuhan, hatinya digerakkan Tuhan untuk memberikan bonus ya, supaya ada stok ikan yang banyak ya, jadi mengurangi pengeluaran harian. Iya. Itu untuk supaya bisa makan sampai berapa hari. Jadi saya puji Tuhan sekali, saya bersyukur sekali karena sebagai ibu rumah tangga tentu ini sangat meringankan dan bisa hemat budget untuk ke depan. Iya. Dan itu salah satu berkat jasmani ya, cara Tuhan kami menyertai menolong. Kami terima dari Tuhan. Masih ada lagi? Ya. Selain mujair ada lagi. Yang kedua ada ayam. Ayam ini ditawarkan lewat media sosial. Dan saat itu saya tanya harganya berapa sekilo. Dijawablah 20.000 1 kilo.
ketika saya dengar itu saya bilang wah murah, saya ambil saja. Gitu. Awalnya saya bilang mau ambil sekilo, tapi ternyata ayam itu ukuran sudah ayam satu ekor 3 kilo sebesar itu. Memang ayamnya besar sampai saya bilang ini ayam kalkun karena besar sekali. Lalu yang jualan itu antar ke rumah. Jadi pas sampai di rumah ternyata yang dia bawa 3,5 kilo. Lebih setengah kilo. Saya harus bayar tentunya lebih. Yang saya bayar harus 70 karena 3 kilo 60. Ya. Jadi kalau 3,5 kilo 70 lah saya bayar. Di saat itu yang jualan juga kasih korting. Dan dia bilang bayar aja 60. Karena mungkin saya sudah pesan yang 1 ekor dan dia sudah kasih tahu ukurannya 3 kilo tapi yang dia bawa 3,5 kilo. Akhirnya dia kasih korting. Dapat kurang lagi 10.000. Kurangnya 10.000. Tapi benar-benar memang ayamnya besar. Ya. Memang bawa di tempat tanpa ongkir. Ya. Dapat bonus dan harganya murah. Terus dikurangi lagi. Jadi ayamnya untuk dimakan harusnya pengeluaran misalnya 60.000 hanya untuk mungkin berapa hari, 3 hari, ini jadinya untuk lebih dari 3 hari. Berarti Tuhan tambahkan lagi berkat harus beberapa hari ya. Ya, memang amazed cara Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk menolong Tuhan. Itu memang amazed. Dan ada juga saya beli ayam yang di pick up. Jadi pas lewat ini pick up ayam lagi. Dia tawarkan ayam lagi. Nah, saya beli lagi dan timbangannya sudah melebihi yang saya mau beli. Jadi sudah bukan sekilo, tetapi memang sudah kalau tidak salah itu 1,5 kilo. Tapi dibayarnya 20.000 saja. Jadi ada 1 kilo. 1 kilo kan 20, kalau 1,5 kilo 30 begitu. Jadi ada korting lagi 10.000. Jadi ya ada lagi 10.000 tersimpan lagi 10.000. Jadi bonus itu dapat bonus karena bonus. Betul. Dapat bonus ayam setengah kilo. Jadi ada tambahan untuk makanan. Tambahan makanan. Saya tidak perlu lagi membeli ikan untuk hari berikutnya karena sudah ada. Sudah ada kelebihan yang saya dapatkan hari itu. Jadi itu lagi berkat Tuhan lagi bawa berkat yang Tuhan bawa bagi kami keluarga. Dan ada lagi. Jadi selain kepada saya sebagai ibu rumah tangga, ternyata suami saya juga mendapatkan berkat. Jadi bulan April itu saya bisa bilang full of blessing. Jadi blessing behind the social distancing benar-benar dirasakan oleh keluarga Ibu Meike ya. Karena berkat melimpah. Ya, berkat melimpah di bulan physical distancing itu. Iya. Social distancing dapat blessing yang berlimpah. Pak, walaupun sebenarnya pendapatannya berkurang banyak dan tidak tidak ada bansos. Ya, tidak menerima bansos. Walaupun dicatat kan terdampak. Sudah dicatat karena ada masukan KTP, kakak kan ada diminta. Tapi sampai saat ini belum dapat bansos. Bantuan itu. Mungkin belum sekarang ya, siapa tahu mungkin ke depan ya. Ada waktu-waktu yang dekat mungkin Tuhan siapkan bansos itu datang pada waktu yang Tuhan tentukan. Amin. Tapi seandainya bansos tidak datang bagaimana? Tetap mengucap syukur. Nah, inilah anak-anak Tuhan punya banyak cara Tuhan. Ya, inilah harusnya kita sebagai anak Tuhan ya. Ketika kita
terdampak dengan keadaan social distancing ini, kita terima bansos atau tidak terima bansos, kalau kita pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak perlu kecewa ya. Malah tetap Tuhan mampukan untuk mengucap syukur, karena di balik ucapan syukur sebenarnya ada kekuatan, bahkan Tuhan mampu melimpahkan berkat-berkat yang kita pun tidak sanggup pikirkan cara-cara Tuhan itu bekerja. Seperti yang Tuhan kerjakan kepada Ibu Meike, hal-hal yang sederhana sebenarnya. Membeli ikan, siapa yang sangka dia dapat bonus 2 kilo ikan mujair, di sementara sekeliling kiri kanan dia juga sama-sama membeli sebenarnya. Tapi kenapa bonusnya hanya dikasih kepada Ibu Meike? Nah, kalau menurut saya itu cara Tuhan memberkati ya. Jadi kalaupun lewat bansos kita tidak terima bantuan, Tuhan masih punya banyak cara kok untuk memberkati kita, sehingga keluarga ini masih mampu mengucap syukur dan tidak perlu menyalahkan siapa-siapa ketika mungkin kita kekurangan, namun tetap memiliki iman bahwa dalam segala keadaan Tuhan pasti pelihara, seperti itu ya. Sehingga saya melihat Ibu Meike memang bersukacita sekali ya di tengah-tengah keadaan social distancing, karena ya walaupun mungkin suaminya pekerjaannya tidak stabil pendapatannya, tapi bukti nyata penyertaan Tuhan yang mungkin lihat dia postur tubuh berat badan bertambah. Ya, berat badan bertambah itu kan berarti memang penyertaan Tuhan itu ada bagi keluarga ini, sehingga kerinduan untuk bersaksi ada ya. Memang kerinduan selalu untuk bersaksi. Jadi kerinduan untuk bersaksi itu, jadi pada bulan April itu ingin sekali bersaksi karena begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang kami keluarga alami di tengah-tengah masa sulit ya. Masa sulit. Jadi bahkan sejak memasuki tahun 2020 sudah banyak hal-hal yang terjadi yang luar biasa yang Tuhan izinkan, tetapi di balik itu kami melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa, penyertaan Tuhan. Sehingga saya merenung dan banyak kali saya berpikir, saya rindu untuk menyaksikan ini, saya rindu untuk bersaksi apa yang kami alami, keluarga alami, dan tapi bagaimana? Satu waktu saya Tuhan taruhkan terus bahwa saksikan. Saksikan. Terus saya berdoa terus, Tuhan, bagaimana saya mau bersaksi? Apakah saya harus membuat vlog? Saya sempat berpikir seperti itu. Atau saya siaran langsung saja. Namun saya orangnya itu suka itu tidak ribet-ribet ya, tidak praktis aja. Saya itu orangnya malas untuk mau bikin aplikasi ini, aplikasi itu, gabung terus supaya bisa bikin vlog yang bagus atau apa. Saya berpikir maunya kerinduan bersaksi cukup bersaksi saja, tidak mau direpotkan dengan yang lain. Jadi cuma rindu bersaksi. Saya sempat berpikir bersaksi di mana ya? Sedangkan sekarang kalau mau ke gereja belum bisa karena situasi ini yang pemerintah himbau supaya tetap di rumah. Jadi kami beribadah tetap di rumah, beribadah terus, dan itulah kenapa setiap hari di bulan April itu bahkan sampai tawaran ini datang, saya aminkan. Sehingga saya bilang saya support sekali sebenarnya ini. Cuman saya tidak langsung bilang waktu di WA, waktu di Messenger saya langsung bilang saya support. Tapi waktu di Messenger terus dijelaskan mau bersaksian saya langsung Tuhan, ini yang Tuhan cara Tuhan, caranya Tuhan. Karena bulan April itu saya benar-benar sudah sangat-sangat rindu karena Tuhan taruhkan terus banyak sekali kesaksian hidup yang Tuhan kerjakan ya. Dan ingin sekali saya bagikan. Hanya saya terus berpikir dalam keadaan situasi seperti ini mau kasih di mana, di gereja tidak bisa. Saya sempat berpikir siaran langsung, sempat berpikir bikin seperti vlog, acara-acara seperti itu, tapi tidak jadi. Tapi
tidak jadi karena saya hanya rindu bersaksi Bersaksi saja. Nah, ternyata di sinilah Dan tempatnya. ternyata Tuhan sudah Tuhan siapkan sudah siapkan tempat untuk bersaksi. media itu. Ternyata di disinilah lewat saat Gen ini Global sudah Singla, terrealisasi. ya, untuk kerinduan Betul. bersaksi. Karena mungkin yang Tuhan taruh di hati ya bersaksi, bukan buat aplikasi. Jadi yang terjadi Tuhan membuat apa yang kita rindukan. Apa yang dirindukan, Apa yang kita rindukan Tuhan kita buat, Tuhan itu yang Tuhan buat. Ya betul ya, seperti itu. Dan sehingga saya juga percaya bahwa kesaksian ini ada bukan karena kebetulan, karena untuk orang-orang yang mau bersaksi bukan serta-merta langsung muncul bersaksi. Untuk mendatangkan orang-orang untuk bersaksi tentang kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, itu harus didoakan terlebih dahulu. Artinya bukan saya sendiri yang meminta, ayo kamu bersaksi. Itu sudah harus didoakan dulu, minta Tuhan siapa yang mau bersaksi, gerakan hati yang bersaksi, karena ini untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi berdoa Tuhan setiap hari siapa, dan akhirnya Tuhan menghentar bahwa coba hubungi ini, coba hubungi Ibu Mega. Dan ketika saya hubungi ternyata responnya sangat baik dan antusias, ya saya mau bersaksi karena ternyata sudah banyak sekali kesaksian yang dialami bersama-sama dengan Tuhan. Dan di sini kita ya sepertinya saya tangkap bahwa Tuhan ingin memberitahu kita semua bahwa Tuhan punya banyak sekali perkara besar yang dia sanggup kerjakan kepada orang yang percaya berharap kepada Tuhan. Nah, bagian mungkin saudara yang di rumah yang menonton ini, apabila saudara mungkin punya banyak kesaksian, yang bingung mau kasih saksikan di mana, di gereja tidak bisa, kalau cuma lingkup keluarga cuma ya itu orang itu saja yang tahu, di sementara kami sama-sama mengalami kesaksian itu. Dan kalau saudara punya kerinduan yang besar untuk bersaksi dan tidak tahu di mana, bagaimana bersaksi, saudara bisa menghubungi kami lewat saudara menonton video ini, bisa komen pada kolom Facebook atau kolom komentar di YouTube channel, bisa hubungi kami untuk mari sama-sama kita gunakan media ini untuk menciptakan kebaikan Tuhan. Seperti Ibu Mega saksikan bahwa betapa besar pertolongan Tuhan bagi keluarga Ibu Mega. Pertama, suaminya sakit luar biasa, dan hanya dengan berserah kepada Tuhan dengan cara berdoa, bersepakat suami istri berdoa, di dalam doa yang sepakat di mana 2-3 orang bertemu dalam di mana 2 atau 3 orang berhimpun atas nama Tuhan, maka di situ Tuhan ada. Dan dengan iman mereka percaya bahwa oleh biru Yesus segala sakit disembuhkan, dan iman Ibu Mega sehingga suaminya disembuhkan. Dan ini yang ingin Tuhan kasih tahu kepada kita semua bahwa kalau kita mengalami sakit penyakit, ada Tuhan yang sanggup menolong. Kalau kita mengalami kekurangan, ada Tuhan yang sanggup memberkati atau memenuhi setiap kebutuhan. Seperti yang Ibu Mega alami, keuangan sudah menipis, suami sudah diberhentikan atau pekerjaannya jadi berkurang, otomatis pendapatan berkurang, bansos belum dapat. Terus bagaimana dengan saya? Namun saya melihat mereka memiliki hati yang mengucap syukur. Artinya orang yang mengucap syukur artinya dia punya iman, percaya sungguh kepada Tuhan. Jika ketika mereka percaya kepada Tuhan, Tuhan menyatakan pertolongan. Nah, ini yang saya juga sangat terberkati dengan kesaksian ya. Kadang-kadang ya hal-hal kecil yang Tuhan bisa bikin kita kagum, sampai menjahir saja dapat bonus 50.000, siapa yang mau kasih? Mungkin bagi orang lain itu hal kecil. Sederhana. Tapi kalau kita ke pasar, kita yang ibu rumah tangga ke pasar, kita minta tawar saja sedikit, penjual itu rasanya setengah mati, mau kasih kurang sedikit aja. Nah, sedikit aja dia sudah macam-macam mau dibilang ya, macam-macam alasan. Jadi buat saya ini hal luar biasa ya, karena pertama ikannya datang langsung di depan rumah tanpa harus pengeluaran ya, transportasi, hemat tenaga, hemat waktu, hemat budget. Amin. Langsung di depan rumah. Kemudian ikannya sudah dijual dengan murah sekilo, sudah lebih hemat. Dan yang paling luar biasanya lagi, Bapak ini mendapatkan bonus 2 kilo. Kalau di pasar jangankan 2 kilo, 1 ons saja itu mungkin masih agak susah ya didapat. Ini dapat bonus 2 kilo ya. Jadi ini bagi seorang ibu rumah tangga, ini bagi Ibu Mega ini satu hal yang besar yang patut dia saksikan untuk semua orang, dimana kalau bukan Tuhan yang mengerjakan ini tidak bisa terjadi. Nah, ya, untuk mendapatkan juga bonus 1/2 kilogram ayam, kalau bukan Tuhan yang kerjakan, itu tidak mungkin terjadi. Nah, bagian inilah yang Tuhan rindukan untuk kita semua alami. Saya percaya Ibu Mega bisa mengalami bonus ikan, bonus daging. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sama.
Ibu Mega dapat bonus, kita pun bisa dapatkan bonus-bonus dari Tuhan dengan caranya Tuhan. Dan kalau saudara mendapatkan bonus-bonus dari Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, mari saksikan. Amin. Saksikan biar semua orang tahu bahwa satu-satunya pribadi yang menolong kita, yang menyertai kita adalah Tuhan saja. Tidak ada yang lain. Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kita dari segala keadaan. Sekalipun kita mengalami pandemi COVID-19, namun Tuhan selalu menyertai. Dan bukti nyata penyertaan Tuhan besar bagi Ibu Mega sekeluarga. Dan bahkan tadi saya sempat ngomong-ngomong, share sebelum kita ambil video, banyak sekali berkat-berkat Tuhan selain daging-daging itu masih banyak. Namun kita mungkin bisa akan buat lagi di kesaksian berikutnya, di sesi berikutnya, supaya lebih memberkati lagi banyak orang. Nah, untuk kali ini ya kesaksian ini yang ready dibagikan oleh Ibu Mega, dan tidak menutup kemungkinan berikut akan ada lagi part 2, part 3 dan selanjutnya. Amin. Karena tugas kita gereja Tuhan salah satunya adalah bersaksi, ya. Bersaksi, bersekutu, melayani. Jadi tugas kita anak-anak Tuhan, tugas gereja adalah bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Dan pada saat ini kita sudah mendengarkan kesaksian, kiranya kesaksian ini bisa memberkati kita semua. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan dekat, kehendaki Tuhan di dalam kamu. Itu firman Tuhan berkata. Dan biarlah kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengucap syukur, sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang senantiasa melihat penyataan dan pertolongan Tuhan seperti yang dialami oleh Ibu Mega dan keluarga. Puji Tuhan, senang sekali bisa berbagi dengan Ibu Mega, mendengarkan kesaksian, dan doa saya terus menjadi pesaksi Kristus, terus mengalami Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Dan apabila panggilannya adalah bersaksi, terus lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau rindu lagi bersaksi, tinggal hubungi kami. Haleluya. Kita akan bikin part-part berikutnya, dan saya berdoa kiranya setiap orang yang mendengarkan ini diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Dan dengan semua kesaksian ini, biar nama Tuhan saja yang kita puji, nama Tuhan saja yang kita muliakan. Puji Tuhan. Dan demikianlah seksi kesaksian hari ini bersama dengan Ibu Mega, dan kami sudah berada pada penghujung program hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak untuk penonton yang sudah menonton, dan mari dukung program ini senantiasa dengan, kalau tidak keberatan bisa di-subscribe channelnya Gen Globurisin, sehingga banyak orang bisa menyaksikan kesaksian hidup ini, sehingga banyak orang boleh diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saya akan pamit undur diri. Terima kasih banyak Ibu Mega untuk kesaksiannya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan.